Halo semuanya, apa kabar? Selamat sore ya. Nah, di kesempatan hari ini kita akan mengulang kembali tentang materi klasifikasi tipe iklim. Nah, sebelumnya sudah Ibu bahas di kelas, namun untuk 10 MIPA 5 itu belum sempat ya. Keburu online, jadi Ibu bahas di sini aja langsung ya. Nah, sebelumnya untuk klasifikasi tipe iklim itu ada 5 ya yang kita ketahui. Pertama itu adalah iklim matahari, kedua iklim Köppen, ketiga iklim Smith-Ferguson, keempat itu iklim Oldman, dan yang terakhir itu iklim Junghun. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perhitungan iklim Smith-Ferguson dan iklim Oldman. Karena masih banyak yang bingung ya mengenai materi ini. Jadi, Ibu jelaskan kembali di sini. Nah, untuk referensi bukunya sendiri, Ibu menggunakan 2 buku. Salah satunya itu dari buku geografinya ini. Penerbitnya adalah Grafindo dan satunya lagi itu penerbitnya adalah Erlangga. Nah, dari Bapak Yasinto dan Bapak Lili Somat. Kembali lagi ke iklim Smith-Ferguson. Jadi, Smith dan Ferguson ini merupakan peneliti iklim asli dari Belanda. Mereka datang ke Indonesia nih ceritanya dan melakukan penelitian iklim di Indonesia selama 10 tahun lebih untuk mendapatkan data iklim nih. Kita ketahui bahwa iklim itu merupakan rata-rata cuaca yang lebih dari 30 tahun ya jangka waktunya. Nah, maka dari itu Smith-Ferguson melakukan penelitian di Indonesia selama kurun waktu 10 tahun lebih dan mereka mendapatkan data iklim. Nah, tipe iklim Smith-Ferguson ini hanya cocok untuk wilayah tropis seperti Indonesia dan berguna sekali di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, hortikultura, bahkan untuk pengembangan tanah yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk sistem klasifikasinya, itu dalam Smith-Ferguson dia menggunakan lambang huruf dari A sampai H. Jadi ada 8 tipe iklim tropis yang digunakan. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Dia menggunakan data curah hujan ini akan dibagi menjadi bulan basah atau wet month, bulan kering atau dry month, dan bulan lembab. Nah, mengapa bulan lembab tidak dimasukkan ke dalam perhitungan? Karena dianggap sudah dapat memenuhi kebutuhan tanaman untuk bertumbuh, jadi dia tidak akan mengalami kekeringan. Nah, untuk kriterianya sendiri, bulan basah itu lebih dari 100 mm per bulannya. Bulan kering itu di bawah 60 mm per bulannya. Dan sedangkan bulan lembab itu antara 61 sampai 99 mm per bulannya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat tabel berikut ini, oke? Misalkan kita mempunyai data curah hujan di Kota Cahaya dalam 1 tahun. Di sini kita lihat data curah hujan mulai dari Januari sampai ke Desember. Dan kita lihat untuk kriteria bulan kering, lembab, dan basahnya seperti ini. Setelah itu kita kriteriakan mana yang termasuk bulan kering, lembab, dan basah. Kita tulis terlebih dahulu agar kita tidak lupa. Mari kita hitung bersama-sama mana yang termasuk bulan kering, lembab, dan basah. Kita lihat dulu untuk bulan keringnya, itu ada di bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, berarti ada 1, 2, 3, 4, dan 5, ada 5 bulan keringnya. Lalu kita hitung sekarang, untuk bulan lembabnya sendiri, kita lihat di sini ada 65, ada 99. Berarti di sini ada juga 98 dan juga 70, berarti ada 4 bulan lembab. Selanjutnya untuk bulan basah itu ada bulan Januari 1, bulan November, dan bulan Desember, berarti ada 3 bulan. Di sini kita tulis di sini, lalu kita masukkan ke rumus Q. Untuk perhitungannya itu adalah rumus Q-nya sama dengan bulan kering per bulan basah dikali dengan 100%, di mana bulan keringnya adalah 5, bulan basahnya 3, 5 per 3 dikali 100, maka jawabannya adalah, nah setelah didapat hasilnya segini, kita cocokkan dengan tabel yang sudah kita lihat sebelumnya. Kita lihat lagi ya di tabel berikut ini. Berdasarkan nilai Q yang sudah kita cari, yaitu 166,67%, kita lihat di iklim Smith-Ferguson merupakan tipe E, yaitu agak kering, di mana daerah yang agak kering ini ditandai dengan hutan berupa sabana. Nah,
gimana? Kalian sudah mengerti belum mengenai perhitungan iklim Smith-Ferguson? Ibu harap kalian sudah paham ya. Jika masih belum paham, kalian bisa tanya Ibu langsung atau DM ke Instagram GeoXmansa. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dah!